Terus waktu kita sunat sekolah, kita memberi diri aktif di pelayanan gereja. Kita kurang membantu di pelayanan, mulai dari sekolah minggu, terus di pemuda remaja, sampai setelah menikah, kita di keluarga muda, pokoknya di semua komisi di pelayanan, kita berupaya kita melibatkan diri dalam pelayanan, aktif di pelayanan. Sehingga kalau di pelayanan kita melihat begitu banyak hal yang Tuhan dah bikin pada kita. Ya, kalau kita ada sampai sekarang, ini memang karena Tuhan yang proses Tuhan yang memang ada banyak dan suka, banyak duka atau susah dan senang ya, yang banyak kita alami. Tapi kalau mungkin kita mau kumpul, memang lebih banyak susah. Ya. Sebab nanti kita rasa Tuhan berproses itu, kemurahan Tuhan berlaku pada kita setelah kita umur 22 tahun. Ya. Di situ memang Tuhan berkarya pada kita. Ya. Sampai kita umur 24 kita menikah, terus kalau kita mau saksikan lagi, mau cerita tuh bagaimana kita PKR sampai kita jadi kuntua sekarang. Kita mulai dari kita ikut pemilihan BPD waktu dulu kan pemilihan BPD waktu itu mau pilih 9 orang ini masih Talaitat 1 dulu. Kong kita terpilih mewakili partai politik waktu itu dari 30 sekian orang yang mencalonkan diri, kita salah satu 9 yang terpilih. Ya. Nah, terus di proses setelah kita jadi anggota BPD, kita anggota BPD paling muda waktu itu, anggota BPD termuda. Sehingga mulai proses rapat, saya mestikan coba pimpin yang tertua dan yang termuda. Kita waktu itu salah satunya di pimpinan BPD sementara. Kemudian baru belum 1 tahun kita di BPD, kita dipercayakan jadi panitia, jadi sekretaris panitia pemilihan kuntua. Pemilihan kuntua berhasil waktu tahun 2001. Kita sekretaris panitia, kemudian setelah terpilih kuntua definitif waktu itu, Tukatu kuntua waktu itu pilih Pak kita jadi sekretaris desa. Siapa tuh kuntua waktu itu? Waktu itu Bapak kuntua terpilih Pak Gembala Nixon Momongan STH tahun 2001. Jadi 2001 kita BPD, 2002 kuntua terpilih, dia tunjuk kita jadi sekretaris desa waktu itu. Walaupun kita menolak 3 kali tuh kuntua datang hubungi Pak kita, 2 kali kita menolak, kita bilang kita tidak sanggup, kita tidak bersedia. Baru kedua dia datang, dia bilang apa kuntua bermaksud sampai mau pilih Pak kita jadi sekretaris desa. Ada alasan-alasan dia bilang dia lihat pertama dari tuan pekerja jadi panitia pemilihan kuntua, selaku sekretaris panitia dia nilai di situ berhasil, baru dia lihat dari penataan administrasi sampai itu jadi alasan. Akhirnya saya bilang nanti juga kita masih berdoa. Ya, kita berdoa, kami merencana Tuhan, pasti Tuhan akan kehendaki, tapi kalau enggak pasti enggak. Akhirnya kuntua balik ketiga, dia langsung bilang, sudah, pokoknya kita ini ketiga, memang kita tentukan kita jadi sekdes di Talaitat. Dari tahun 2002, jadi sampai tahun 2019, kita sebagai sekretaris desa Talaitat, nanti bulan Februari 2019, oleh Bupati Minahasa Selatan, mempercayakan kita jadi penjabat kuntua di Talaitat sampai sekarang tahun 2021. Jadi ini sekilas kisah nyata yang kita alami dari mulai kita anak-anak sampai kita ada sekarang ini. Udah tahun berapa itu tuh diangkat sebagai pegawai negeri, Ci?
Itu sekdes diangkat Oh iya. Ya, kita diangkat jadi PNS tahun 2007. Oh, 2007. Ya, 2007 kita di SK oleh Bupati menjadi PNS dari ini PNS pengangkatan secara khusus. Ya, kantornya di sekretaris desa. Jadi so terhitung ada kurang lebih 13-14 tahun ya jadi PNS. Tapi kalau berkarir di pemerintahan desa dari tahun 2001 ya, di pemerintahan desa 2001 sampai 2021 masih berarti sudah 20 tahun, kurang lebih 20 tahun sebagai pemerintah desa. Kok waktu itu kuntua dia pergi di sekolah tuh waktu di SMA kong karo tuh adik-adik waktu itu kan orang tuh adik-adik waktu itu dia tinggal orang semua. Ada tuh kalau Alek dia tinggal Pak yang gembala Bambang Om Yon Rindengan. Om Yon Rindengan Doring. Nah kalau Eson dia tinggal Pak Om Gembala Yahya Seputan Omongan. Oh, udah tahu berbagai orang tak pisah-pisah memang tuh karena so orang kok dia bilang lu anak piatu waktu itu kok nggak ada mama. Tahun 1998 bapak meninggal. Tahun 1998 kita lihat itu masih sekolah kok lu waktu di kampung bapak meninggal. turismenya kayak itu. Turismenya bapak meninggal di Kaliosan. Iya 89. 1989 bapak meninggal bukan 98. 89. 98 ada doalan. Iya. Kalau ketik lahir tahun 94. Tahun 89 bapak meninggal. Jadi bapak waktu itu kan nggak meninggal, bagaimana kira-kira sakit atau Pak meninggal tidak mendadak. oh model mimpi kan? Kepinisan, Bahasa katilisan. kepinisan. Istilah orang dulu kalau belanja mati melebar itu katilisan. Padahal gagal jantung atau kalau sekarang tidur kayaknya sudah. cuma demam tenggorokan. Terus Itu kan siapa dari ya kong? yang bapak kok apa gimana yang bisa putan dia di Kaliosan di Kaliosan mati pada orang di Pastori. Oh, udah kerja orang ya? Iya, Bakebong koma di sana. Bakebong di sana. Meninggal. Jadi orang udah jadi yatim piatu tahun 1989.